Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya AA Bagus Tri Rama Antara, NIM 1401419079. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit sharing-sharing tentang cara memilih topik, cara menentukan tujuan, baik tujuan umum ataupun tujuan khusus, dan cara menentukan judul dalam public speaking. Mau tahu bagaimana pembahasannya? Yuk simak terus video ini. Nah, kawan-kawan, penting nggak sih public speaking dalam hidup kita? Menurut saya sih penting, karena hampir semua profesi membutuhkan public speaking. Contoh salah satunya yaitu guru. Guru dalam mengajar di depan kelas, ia harus menguasai keterampilan public speaking, agar dapat memberikan informasi dan dapat mempengaruhi siswanya. Maka dari itu, cara untuk berpublic speaking yang baik, kita harus melakukan sebuah perencanaan. Di dalam perencanaan, kita harus mampu menentukan topik terlebih dahulu, kemudian menentukan tujuan baik secara umum maupun secara khusus, dan yang terakhir kita harus mampu menentukan judul. Nah, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu cara menentukan topik. Nah, kawan-kawan, sebelum kita membahas cara menentukan topik lebih jauh, sebaiknya kita harus tahu dulu definisi topik. Topik adalah pokok atau subjek pembicaraan. Dalam menentukan topik, setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus mampu menganalisis diri kita sendiri agar dapat mengidentifikasi apakah topik tersebut dapat menarik perhatian dan minat kita. Dan secara khusus, apakah topik tersebut berada dalam diri kita. Secara sederhana, apakah topik tersebut kita sudah kuasai atau belum? Karena jika topik tersebut tidak kita kuasai, maka kita tidak memiliki percaya diri dalam menyampaikan topik tersebut di depan audiens. Dan hal itu akan mempengaruhi respon audiens terhadap topik yang kita bicarakan. Yang kedua, kita harus mampu menganalisis pendengar atau audiens kita, agar kita dapat mengidentifikasi terkait dengan keinginan, kebutuhan, dan pengetahuan mereka yang nantinya akan berdampak dalam pemilihan topik. Misalkan ketika kita ingin berbicara di depan anak SMP, otomatis kita akan memilih topik yang dekat dengan mereka. Dan hal itu akan berbeda jika kita berbicara dengan atau di depan mahasiswa. Yang ketiga, kita harus mampu mengidentifikasi kejadian terhadap pembicaraan, termasuk setiap permintaan khusus dari penyelenggara atau adanya peristiwa alam yang menimbulkan pembicaraan. Secara sederhananya, kita harus mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misalkan, ketika penyelenggara meminta kita membahas tentang kepemimpinan, maka kita harus mencari topik yang setidaknya masuk dengan tema kepemimpinan. Yang keempat, kita harus mampu memilih area subjek pembicaraan secara umum, kemudian dipersempit hingga pada subjek pembicaraan yang khusus, hingga pada akhirnya sampai pada subjek pembicaraan yang tersempit. Dengan begitu, kita akan dapat menggunakan alokasi waktu yang diberikan oleh penyelenggara dengan baik. Sederhananya, kita harus mampu membahas topik secara spesifik agar kita dapat fokus membahas topik tersebut dan kita dapat memanfaatkan waktu yang diberikan secara efektif. Lalu, seperti apakah topik yang baik itu? Topik yang baik yang pertama adalah topik yang sesuai dengan latar pengetahuan kita. Yang kedua, topik yang baik adalah topik yang dapat menarik perhatian kita atau minat kita dan pendengar atau audiens. Yang ketiga, topik yang baik adalah topik yang sesuai dengan latar pengetahuan pendengar atau audiens kita. Yang keempat, topik yang baik adalah topik yang jelas ruang lingkup dan batasannya. Yang kelima, topik yang baik adalah topik yang sesuai dengan waktu dan situasinya. Yang keenam, topik yang baik adalah topik yang ditunjang oleh bahan lain atau pengetahuan lain. Nah, sekarang kalian udah tahu kan cara menentukan topik yang baik? Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan tujuan dalam public speaking baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum, tujuan public speaking terdiri dari memberitahukan atau informatif, mempengaruhi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Yang pertama, memberitahukan atau informatif. Seorang speaker atau pembicara diharapkan mampu menjelaskan sebuah informasi atau diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait informasi tertentu. Hal ini bertujuan agar audiens atau pendengar dapat memahami informasi yang ia sampaikan. Contohnya adalah seorang guru yang memaparkan materi di depan siswanya.
Seorang guru harus mampu memaparkan materi dengan baik di depan siswanya. Dengan begitu, siswa akan memahami materi yang ia paparkan. Yang kedua, mempengaruhi atau persuasif. Seorang pembicara atau speaker diharapkan mampu mempengaruhi, dapat membakar semangat anggota atau audiensnya. Contohnya adalah seorang orator di dalam suatu partai politik. Ia harus mampu mempengaruhi anggotanya agar dapat menjalankan visi misinya. Yang ketiga, menghibur atau rekreatif. Seorang pembicara atau speaker diharapkan mampu memberikan kesenangan atau humor yang dibalut dengan bahasa yang enteng dan mudah dicerna. Dengan begitu, audiens akan merasakan kesenangan akibat dari pembicaraan yang dibahas. Contoh salah satunya adalah stand up comedy. Seorang komedian harus mampu membawakan materi, sekalipun materi itu berat, harus dibawakan dengan bahasa yang mudah dicerna dan enteng. Dengan begitu, diharapkan penonton dapat tertawa dan mudah memahami materi yang diberikan. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan khusus dalam public speaking. Tujuan khusus sangat bergantung pada tujuan umum yang ingin dicapai. Contohnya, jika kita ingin membawa materi tentang matematika dalam konteks tujuan umum memberitahukan, maka tujuan khususnya adalah agar siswa kita paham tentang matematika, atau mungkin agar siswa kita tahu bagaimana cara menghitung, mengurangi, perkalian, atau pembagian. Nah, sekarang kalian udah tahu kan cara menentukan tujuan baik secara umum maupun secara khusus dalam public speaking. Sekarang kita akan membahas tentang cara menentukan judul dalam public speaking. Bagaimanakah sih caranya? Yang pertama, judul yang kita pilih harus mampu menarik perhatian audiens atau pendengar. Jadi, menurut saya, judul merupakan kunci untuk memantik perhatian audiens. Jika audiens udah tertarik dengan judul yang kita berikan, maka dia akan antusias untuk mendengarkan apa yang kita bicarakan. Yang kedua, dalam memilih judul, kita harus mampu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan audiens atau pendengar agar judul kita sesuai dan tidak salah target. Sederhananya, jika kita berbicara di depan warga desa yang kemungkinan tidak paham dengan bahasa Inggris, maka kita membuat judul menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa daerah. Yang ketiga, kajilah fungsi yang terdapat dalam judul public speaking tersebut, agar informasi yang disampaikan tidak menyesatkan audiens. Contoh sederhananya adalah, kita harus membuat judul sesuai dengan isinya. Karena di zaman sekarang banyak sekali judul yang tidak sesuai dengan isinya, bahkan jauh dari isinya. Hal itu dapat menyesatkan pemahaman audiens. Yang keempat, kita harus mampu menentukan judul yang ingin kita gunakan. Apakah ingin berbentuk deklaratif, deskriptif, atau interrogatif. Contoh sederhananya, misalkan ketika kita ingin membahas tentang kepemimpinan, kita bisa menggunakan judul berbentuk interrogatif. Misalkan, pentingkah kepemimpinan di zaman sekarang? Nah, hal itu tentunya akan dapat menarik minat audiens. Yang kelima, hindarilah judul yang terlalu panjang. Karena judul yang terlalu panjang akan menjadikan poin penting dalam public speaking tidak terlihat secara jelas. Dan selain itu juga, audiens kita akan salah tafsir. Ini kalimat, apa judul? Maka dari itu, pilihlah kata-kata yang efektif agar judul kita ringkas dan mampu menarik perhatian penonton. Yang keenam, buatlah beberapa kemungkinan judul yang nantinya dapat dipilih untuk dijadikan judul public speaking. Seorang public speaking harus memiliki strategi dalam menarik minat penontonnya atau pendengarnya. Maka dari itu, kita harus membuat beberapa judul, kemudian kita atau kalian harus memilih satu judul yang menurut kalian efektif untuk menarik minat penonton atau pendengar. Nah, sekian sharing-sharing pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian. Dan jika ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.